Ya. Ah, sebentar. Ya, cukup cukup untuk itunya Haris. Tandain ya, sebentar ya. Ya, baik, Pak. Ya, sebentar. Nah, sekarang di Lukman ada tambahan Lukman? Paling yang gambar selanjutnya, Pak, Ya, ya, kan ada sampai 6 kita kemarin ya. Ya, yang ada trafonya ya. ya, ya, mulai penyearah setengah, gelombang, penyearah gelombang penuh ya. Coba, sama nanti genre terakhir ya. Gambarnya dulu baru kita simulasi ya. Coba agak digedein sedikit. Yang ini, Pak. Ini yang trafo ya. Udah, ya, trafo setengah gelombang ya. Coba yang di bawahnya. Sinkron. Ini dia udah satu, dia udah dua, output dia udah dua. Bentar, ke udah beda ya. Yang ini R4. Ya, bisa, cuma Terus yang ini, Pak, yang 144. ya, Zanar ya. Sumber ini harus Zanar, harus sumber, harus Zanar. Kemudian dia ada Zanarnya, benar, harus beban. Ya, bisa. Nah, itu dulu. Haris ada tambahan dulu sebentar ya Lukman ya. Saya ini dulu ya. Belum, Pak, saya, Pak. Belum. Ya, ini saya lagi bikin, Pak. Jadi eh Lukman ada ininya simulasinya yang barusan? Ada, Pak, tapi saya masih belum tahu bener apa enggaknya. Nah, coba dulu share dulu nggak apa-apa. Yang penyearah dulu ya. Penyearah setengah gelombang kan gampang itu trafo apa aja ya. Yang nanti yang CT itu yang setengah yang ya yang pakai trafo. Ya ambil itu ya benar. Ininya berapa berapa tegangan yang diminta dari tabel tegangan V2-nya? Tegangan yang ini nih, SMM1 yang kemuku itu berapa kalau diminta di ini kan 220 nih ya. Ini kan Iya, 10 Pak. banding 1 berarti eh, 6, dibagi 10 kan 22 kan yang diminta berapa tegangannya? Tegangan kan 6 hanya volt, Pak. ada sebentar saya lihat juga. Kamu lihat tegangan yang diminta berapa V2-nya ya atau V sekundernya ya. Yang diminta AC, masih AC itu ya. Tabelnya diminta 6 12. Iya, sama 12 ya. iya, Pak. Kalau 6 sama 12,
di sini itu ini kan 10/1, ya kan? Supaya dapat 6 dia ya. Ini coba kamu klik, bisa nggak kita ubah rasionya yang ini? Klik 2 kali. Atau klik, kalau nggak bisa, kita coba lihat. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa diubah itunya ya, jumlah lilitannya ya, Iya, gulungannya ya. Berarti inputnya kita ubah. Kalau mau 6 berarti kan dia 10/1 nih. Nah, sini sebentar. Ini 16. Ya, inputnya diubah, diturunkan. Jadi supaya dapat 6 berarti dia berapa itu inputnya? Dia 60 ya, Pak. ya 60, ya kan? Untuk 12 nanti 120 kan? Nah, outputnya ini dilihat. Nah, ini kan baru kamu tegang DC doang outputnya ya, rekamannya. Nanti Iya, Pak. outputnya ditambahkan juga, kita lihat dia dengan osiloskop. Karena nanti ada tegangan, V per divisiannya, T per divisiannya itu yang diukur nanti. Nah, itu osiloskop. Tegangan DC itu adalah hasil tegangan DC-nya. Emang pakai meter itu ya. Meter apa namanya, voltmeter analog kan. Nah, untuk melihat bentuk gelombangnya, sebentar ya, ini ada. Nah, sebentar. Saya, ya, ininya belum disambungkan ya ininya, osiloskopnya. Belum, Pak. Nah, ini coba kamu tutup dulu, saya share. Ini ya, jadi kita akan, kalau tegang DC-nya udah benar itu ya. DC-nya dari beban, outputnya. Nah, sekarang kita hubungkan ininya ya. Jadi, saya besarkan ya supaya kelihatan. Ini gerakan aslinya ya. Kalau yang di saya ini bisa diatur ininya ya. Apa namanya? Tegangannya, rasionya ya. Nah, saya ini dulu ya sebentar. Apa dia? Kira-kira 6 ya. Nah, ini dia. Yang kan ada 2 nih, yang titik sama yang garis ini ya. Ini dihubungkan A dan B-nya. Yang depannya, yang satunya ke input ya. Ke input ini ya, sekunder, jangan bukan ke sini ya. Setelah trafo ya. Kemudian yang satu lagi setelah ke beban. Ini dia, merah. Dan dibedakan warnanya supaya nanti mana yang input, mana yang output gitu ya. Jangan sama. Nah, ini kalau kita jalankan nih, ini kelihatan seperti itu. Ini dia. Ini yang merah tadi adalah inputnya. Yang input yang mana? Yang biru ya. Nah, yang biru input. Ya. Yang merah adalah outputnya. Setengah gelombang. Negatifnya nggak ada dia. Ini kalau saya bedakan nanti ya. Ini yang input saya kecilin, umpamanya. Yang output ya. Nah, ini kan. Merahnya nggak ada kan. Bawahnya. Ini yang output. Nah, yang input. Kalau inputnya kecilin. Nah,
Itu dia ya. Jadi yang A-nya nih adalah output. Oh, saya maunya B output, boleh. Pokoknya ini, saya ini dulu ya. A biasanya kita input ya, kalau salah. Nah, ini saya ubah ke sini. Ini yang input. Nah, ya. Nah, ini yang output. Boleh aja ya. Nah, ya. Jadi yang biru yang input ya. Nah, biru kan? Birunya masih AC ya. Masih AC, ada positif, ada negatif. Yang merah enggak? Gelombang positif, nol. Gelombang positif, nol. Itu setengah gelombang maksudnya. Nah, ini dia. Ini ya. Yang negatif-negatifnya dihubungkan ke ground. Boleh nggak ke ground sini, Pak? Boleh. Ini biar mudah aja ya. Taruh sini boleh ya. Cuma saya nggak mau ke sini nih. Itu kan agak panjang jadinya kan. Tarik ke sini kan tadi kan. Ini kan sama ground juga nih. Kan? Boleh. Nah, ini juga ke ground. Supaya lebih mudah aja kita tambahin ground. Nah, bebas ya. Nah, bisa ini kan. Jadi ini adalah bentuk gelombangnya, ini besarannya dalam DC. Nah, ini DC-nya kan. Yang 6 volt tadi ya. Ini inputnya AC 6 volt AC ya, AC. Ini voltnya DC outputnya. Ini bentuk gelombangnya. Sekaligus dia inputnya yang biru, outputnya yang merah. Ya, ini kalau yang inputnya serba ini supaya kelihatan. Nah, ya kan. Kita bolak-balik kan inputnya yang biru. Kemudian yang merahnya ini saya kecilin umpamanya. Dia hanya atas saja ya, 0 atas 0 atas. Gelombang atas positif 0. Kalau inputnya ada positif, ada negatif. Nah, itu cara oscilloscope. Ini kan kita udah belajar di pengukuran ya. Coba Lukman di ini kan. Jadi kita lihat AC-nya berapa, puncaknya. Nah, nanti untuk teorinya itu tuh, tegangan puncak VP kan, dibagi nanti dengan P kan. Besarin lagi ininya Lukman. Nah, ya. Yang merah ya, yang merah ke output kamu ya. A outputnya ya, B-nya input. Ya, yang biru input ya. Coba. Itu yang output DC-nya ya. Geser ke bawah dikit. Oh, yang DC tadi. Nah, ya. Oh, oscilloscope-nya agak ke atas sedikit biar kelihatan skalanya. Nah, skalanya kan 5 volt ya, satu kotak 5 volt kan. Berarti kan inputnya itu yang biru itu kan kira-kira lebih dari 5 puncaknya ya. 5 bisa sampai 8 tuh ya, lebih kurang ya puncaknya ya. Coba di pause. Nah ya, kelihatan. Nah, itu kira hampir 8 lah ya. Lebih 7,5 atau lebih itu. Yang puncaknya. Puncak ke puncak berarti itu kan dia 8 hampir 16 ya. Sedangkan puncak yang merah itu kan kira-kira juga 7,5 lebih ya 8 lah kira-kira. Nah, nanti dia membagi nanti dengan ininya. Itu dapat DC-nya tadi tuh 2,388 tadi datangnya batangnya. Kan VP dibagi Pi ya. Nah, VP-nya VP output. Output. Nah, ini kan nggak bisa pas gitu ya, karena ini skalanya kecil ya. Kira-kira satu kotaknya ke atas nih 5 kan, skalanya 5. Berarti kalau 2 kotak 10 ini kan nggak sampai 2 kotak, 1,5 ya, 1,5 lah. Yang merahnya ya, puncak yang merah. Nah itu nanti, jadi VP-nya ininya skalanya ini kan adalah dapatnya for divisionnya kan. Untuk tabelnya nanti ya, tabel yang di sini nih, coba tutup dulu kemana untuk mengisi data nanti. Ininya, tabelnya, nah, tabel yang di sini nih. Ini kan salah satu tadi ya, ambil 6 pokoknya ya, 6 volt tadi ya. Nah itu dia kan, VI-nya volt per divisionnya berapa. Jadi dia VI-nya tadi kan, puncak ke puncak dia kan, berarti dia 8 ke atas, 8 ke bawah, berarti 16.
16 volt VPP gitu ya. Nih, volt per divisionnya. Sedangkan kalau V out-nya kan dari 0 sampai puncak doang kan, kira-kira 8 atau 7,5 volt. Ya. T-nya, nah, T-nya nih ke samping nih. T-nya tuh bisa dilihat di sini juga. Sudah ada ininya kok, skalanya. Ini untuk V kan ke atas. Ininya ke 5 ya, 5 volt, 5. Nanti ini kan, nanti 5 kira-kira 7,5 lah. Kalau ini kan 10. Kalau yang input kan ini, dari bawah ke atas. Ini 5, 8 sampai ke atas, 8, 16. Karena 5 kan, 5 tambah 5, 10. Tambah ini 3, 3, 16 lah ya. Yang volt per divisionnya. Yang V-in, V-out-nya nih, kira-kira 7,5 ya. 5, 7,5 volt per division. T-nya Bang, nah ini T-nya kan. 5 milisecond per division. Sudah ada sini nih. Ini satu kotaknya ya. Nah, jadi kan 5 milisecond, nanti ke ininya itu kan bisa kita hitung nanti. Ini sekitar 60 Hz tadi ini kan. Satu kotaknya 5 mili. 5 mili ya. Satu kotak, ini kira ini 1 garis, 2 garis, 3 garis. 1,8 ya. Nah, kira ya. Ini kan 5 nih. 5, 6, 7, 8. Kali 2. Berarti kan 16 ya. 16. Berarti kalau ininya 3 kotak ini lah ya. 3 kotak lebih dikit ya. Nah, itu dia T-nya nih. Satu kotaknya itu 5 mili. Nah, sedangkan satu gelombang itu kan gini. Ada atas sampai bawah ya. Nah, sambil sini nih. 1, 2, 3,1 kan. 3 kotak, 1. Satunya kan berarti kalau ininya 5, berarti ininya kan 2 ya. Berarti ini 5, 10, 15, 17 ya. 17 mili second. Ya kan? Ya kan satu kotaknya mili ya, milisecond. Kalau ke atasnya tadi output ini dia kan 5. 5, 6, 7,5. Kalau V-in-nya ini 5 juga ya. 5, 10 tambah 3, 18 gitu ya. Ini kan satu kotaknya 5 sini. Pas ambil yang pas ini ya. Satu kotak, 2 kotak, 3 kotak lebih 1 ya. Udah lebih 1,5 nih. Ini kurang dikit ya. Ditambah. Tadi dia kira-kira kalau tadi 15 ini 2 kan? Ini 5. 5 di 5 mili kan? Berarti ini 1 mili kan? Nah, 15, 16 lah ya. 16 milisecond per division. Nih kan? Jadi dia total 16. Satu kotaknya 5. Nih. Hasilnya adalah 16 milisecond ya. Untuk ngisi yang tadi. Ngisi yang ini ya. Nanti bisa kita hitung frekuensinya berapa. Nah, frekuensinya ini udah tadi kan. VI-nya 16 volt. AC ya ini ya. Kalau ini 7,5 ya. 7,5 lah. Kira-kira ya. Nggak bisa pas itu. Nah kalau ini T-nya sama nih. V-in sama V-out sama. Jadi dia adalah berapa tadi? 16 milisecond. Nah, nanti kalau kita jadikan apa namanya frekuensi dia sekitar 50 Hz atau tadi 60 ya, 60 tadi ya. Bisa lihat dulu, ini 60 ya. Nah kalau di ini kita bisa ukur langsung ya pakai alat apa kemarin? Sinyal frekuensi sebentar ya. Bisa kalau kita bikin sinyal generator ini frekuensi counter. Nah, bisa kita ukur nih frekuensinya ya. Ambil satu aja ya. Nah, frekuensi. Frekuensi counter ya. Kita menghitung frekuensinya. Kita menginput output sama ya.
Karena dia hanya yang berbeda amplitudenya, frekuensinya tetap, nggak berubah frekuensi. Ya, sekitar 60 kan? 60 Hz. Jadi tadi dia dia kan dapatnya dalam mili tadi kan? Berapa mili tadi dia? Lihat. Satu kotaknya. Ini mana yang pakai aneh pas ya? 5, 10, 15, 16, 17 lah ya. T-nya 17 milisecond. 1 dibagi 17 milisecond. Mili ke atas menjadi 1000. 1000 dibagi dengan 17 sahabat ini. Kurangnya 1000 dibagi 17 ya. Ya, sekitar ya 60 ya pembulatannya ya, 59. Karena kita kan nggak pas itu ya. Nah, ini kalau kita bagi nih, kan? Di sini ya. Ini 5, 10, 15, 16, 17 lah ya. 17 kurang 17 lah, 17. 17 itu dalam milisecond. T. F-nya itu adalah frekuensi sama dengan seperti. Jadi 1 per 17 milisecond. Mili naik ke atas menjadi kilo kan, 1000. 1000 dibagi 17 ya, sekitar 60. 59 lah ini ya. Sama ini. Karena kita kan nggak detail ininya ya. Nah, bisa kurang lebih dikit ya ini kan. Skalanya kan. Nah, itu deh ya nanti untuk menghitung frekuensinya kalau disuruh hitung nanti ya. Nah, sekarang coba Lukman ditampilkan frekuensinya berapa, periodenya berapa, itu kan. Nanti kalau bingung ininya gunakan ini aja ya untuk mengukur frekuensinya apa namanya frekuensi counter. Ini kan frekuensi udah dapat ininya nanti kan, frekuensi counter tinggal di ini tambahkan sini frekuensi counter ya. Coba ini ya osiloskopnya aja. Nah, frekuensi counter nanti. Ya kan? Nah, ini kan kalau mau dihitung di sini kan, coba nanti di pause nanti di mana pause-nya apa? Pause. Kita cari yang pas. Aku udah dapat pause itu. Coba lihat geser. Ah, ini yang pas di sebentar. Yang pas di ini geser pelan-pelan. Geser pelan-pelan yang sampai kita dapat pas garis itunya. Biar nggak bingung. Ke kiri pelan-pelan. Tadi ada satu yang pas. Oh, nah ini ada apa? Nah, ini kan di sini kan. Dapat geser. Nah, mana yang ini pas kan? Nah, ini nih. Kanan apa kan? 1, 2, 3, 15, 16, 17 sama. 17 lah ya. 17 garis kecil ya. Nanti kan ini 5, 10, 15 ya. 17 garis kecil. Jadi tapi dalam skalanya ini 5 mili kan ya, skala time base-nya 5 mili kan. Jadi T-nya adalah berarti 17 milisecond. Ini dia per definitionnya berarti dia satu kotaknya ya 5 mili. Jadi kalau kita hitung totalnya adalah 17 mili. Jadi dalam hitungannya dia seperti itu. Per divisinya adalah volt per divisinya ya adalah 5. Kemudian hasilnya sama dengan 18 volt. Berapa tadi? 8 kali 2 ya, 16. Sedangkan ini volt divisinya 5 sama-sama 5 kan? Hasilnya sama dengan 7,5. T-nya sama ya. Di per divisinya 5 mili per divisian sama dengan hasil pengukurannya adalah 17 mili second. Nah, itu ya. Nanti tinggal dicatat itunya ya. Nah, nanti yang 12 juga tinggal diganti nih. 120 sumbernya ya. Dibagi 10 kan dapat 12. Ya kan? Nah, itu nanti ya. Nah, nggak usah itunya. Yang kedua aja. Yang Oh iya Pak. Yang ini nanti kamu untuk ukur itu aja ya, untuk tabel kamu nanti. Yang apa namanya sekarang yang CT. Gelombang penuh pakai CT. Nah, ya. Sama-sama 60 tadi ya. Coba. Osiloskop juga ya. Inputnya salah satu aja. Yang VN-nya ambil di beban. Osiloskop satu. Nah, ya. Kemudian ini yang diinput ya.
salah satu. Kurang PSS. Nah, ya. Kemudian ini output. Nah, warnanya dibedain input dan output. Salah satu berbeda, pokoknya beda. Nah, coba lihat. Ininya dulu, DC-nya dulu. Nah, nah. Tegangan DC-nya berapa? Kalau tadi berapa tegangan DC-nya? Yang ini tadi, sama-sama 6 volt ya. Tadi berapa tegangan DC-nya? Coba geser. 6. Coba. Mana yang tadi? Outputnya. Ini kamu ganti lagi. Ganti dulu 60. Ya sama. Itu sama ya. Ya, berapa tegangan DC-nya? Sama 6 volt tuh kan? RMS-nya, DC-nya berapa? Ya, simulasikan dulu biar kelihatan. 2,4 lah ya. 2,4 ya. Nah, sekarang coba yang kanan. Yang gelombang penuh. Gelombang penuh. Itu ya AC. Nah, harus DC-nya. 6 ya. 4,8. Tadi berapa? 2,4 ya. Hampir 2 kali lipat kan? Karena dia positif ada, pada saat negatif nggak nol gitu kan. Coba lihat gelombangnya. Nah, makanya hampir 2 kali lipat itu. Untuk gelombang yang CT, yang gelombang A, ya kan? Oh, ini kok. Nah, ya kan? Nah, coba di pause. Coba lihat tuh. Pada saat nol juga ada dia kan. Tadi nol ya ada kan. Jadi gelombangnya selalu ada. Tapi positif semuanya kan. Kalau yang input kan ada positif, negatif, positif, negatif. Kalau output positif, gelombang berikutnya positif lagi. Makanya hasilnya 2 kali lipat. Karena 2 VP. Nah, ini sama dengan tadi ya. Time divisionnya berapa? Volt per division input berapa? Volt per division apa namanya output berapa? Skalanya 5 ya, berarti kan 5 per 5 volt per division. Hasilnya sama dengan berapa? Satu kotaknya 5. Kalau puncaknya berapa kan gitu ya. Ya, cukup Lukman. Tutup dulu. Kita kasih yang lain dulu Lukman ya. Ada yang lain dulu nggak? Sebelum ke Zener kamu Lukman ya. Yang lain ada yang siap? Yang lain? Pak, punya saya error, Pak. Nggak, apa, harusnya nggak masuk, Pak. Apanya coba desa? Ininya, multisimnya. Coba, apanya nggak masuk? Bentar, Pak. Coba desa. Biar kelihatan nanti. Rohan tolong diaktifkan ininya. Kamu ada nggak nih? Eh, ini, Pak. Ini kan saya play ya, Pak ya. Nah, ini Bentar, kamu tadi gambarmu belum nih. belum, Pak, gambar, Pak. Ini yang langsung rangkaiannya. Ah, iya, Pak. Tadi sempat error juga, Pak, multisimnya. Terus sudah saya jalanin kan. Terus pas selesai, tetap nggak bisa, Pak. Tetap kayak gini. Bentar kamu Tuh. gambarmu nih. Coba yang ke osiloskopnya kamu tutup dulu, putus dulu ke ininya. Ke osiloskopnya putus saja dulu. Kabel kabel sambung ke osiloskop ya. Yang kelihatan dulu. Yang kabel ke Hmm. osiloskopnya ini putus dulu. Ya, biar aja semua yang ke osiloskop. Biar kelihatan dulu. Ini gambar apa? Oh, ini kali ya. Bentar, Pak. Ini apa tuh? Yang dekat R kamu tuh Apanya, Pak? itu garis apa tuh? Dekat R itu.
Oh itu ground Pak. Oh, itu bayangan. Coba sebentar. Water. Ini yang kamu nih yang di belakang ini ampere ini, deh tuh. Kan volt. Yang Ini mana Pak? meter kamu, Ini. meter kamu yang 6 yang ada 637 itu loh angkanya. Yang di bawah ada angkanya kan? Angka ada 63739 ini loh. Itu kan ampere kamu. Volt dulu dong, volt. Sebentar Pak. Nih, Ini kan volt AC. volt. Nah, Ini itu untuk ampere apa ya? kamu arus itu? Kan nggak ada arus. Oh ini copot aja berarti Pak. Oh, kan nggak ada arus. Makanya di sebelahnya dibuat gambarnya, copy paste gambarnya. Kan nggak ada arusnya. Kita ngukur tegangannya, bentuk tegangan DC-nya berapa gitu. Itu berapa coba? Klik juga yang meter yang terakhir. Meter yang DC. Nah, dalam apa tuh? Volt DC. Iya yang volt DC ini Pak. Ini yang AC kamu yang nggak ada nih. Iya Pak. Kok nol dia? Tadi udah saya restart juga multisimnya Pak. Sama aja. Ini makanya outputnya dalam mili tuh, dalam mikrovolt tuh karena nggak ada. Iya, makan Pak jauh banget. 60, 10 banding 1. Coba trafo, coba kamu ambil hapus trafonya dulu nih. Isi ulang. Trafonya dihapus. Coba kamu ambil. Jangan yang audio. Del, lihat dulu. Coba ambil. Del. Coba transformator. Sebentar Pak, loading. Nah, jangan yang audio ya. Jangan. Yang ini nih. Power, TS Power 10.1. Itu. TS Power 10.1 ya. Iya Pak. Nah, betul. Udah Pak. Coba disimulasikan. Ya, output kamu jadi 8 volt ini. Iya, berubah-berubah. Kok jadi hmm, berubah-ubah outputnya, ininya nol terus ini berubah-ubah. Coba hapus dulu meternya deh, yang input itu yang masalah input tuh hapus dulu. Ini Meter Pak. bukan meter 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 AC. Ah ya, ganti yang baru. AC. Masih nol kamu. Nah, ini outputnya lihat nih sampai 100 baru orang 60. Iya, error Pak. Karena ini enggak, coba meternya tuh dihapus saja yang pertama. Kita disambung. Nah, coba lihat hasilnya. Kok gede begitu ya? Ini enggak ada. Coba hapus dulu. Meter yang kedua juga dulu hapus. Kita lihat dari oscilloscope aja. Coba Udah sambungkan Pak. oscilloscope-nya. Ya, oscilloscope sambungan ke input dulu aja, ke input dulu, ke input. Sebelum ganda ya. Yang sananya kasih ground dulu yang satu ya. Coba lihat, tunjukkan. Coba lihat. Nggak masuk Pak. Nggak ada gelombangnya tadi. Ya makanya nggak ada input itu, berarti dari teleponnya nggak ada.
Tuh kan, nol terus kan. Iya, Pak. Nah, Nol terus. makanya di DC juga nggak masuk. Coba outputnya. Oh, nggak masuk di transformer nih. Apa yang dirubah, Pak? Enggak, yang output dia. Oh, tuker ininya. Ya, kita ke output. Ke R, ke R. Nggak ada, Pak. Tetap. Ya, nggak ada apa, nggak ada. Tuh, di transformernya nggak ada, nggak ada. Coba, tutup lagi dulu. Apa nih yang salah tuh? Diodanya nggak ngaruh, Pak. Diodanya disesuaikan nanti. Coba putus dulu ke dioda, putus dulu ke dioda. Diodanya dihapus dulu. Hapus, hapus tuh garis tuh kita langsung ke dioda nanti dulu. Trafonya kita Langsung ukur aja. dulu. Pakai meter situ, meter nggak usah. Iya, kasih meter DC tadi, meter AC, multimeter. Ini disambung kan, Pak? Enggak usah disambung, bisa ke beban. Langsung ke meter. Positifnya masukin ke itu, negatifnya ya. Positifnya di sini. Ya, ya, negatifnya langsung. Ya. Oke, Pak. Putus saja bebannya itu, putus saja. Beban putus dulu. Nah, ya diputus. Nah, coba ada nggak output trafomu? Itu aja kita cek dulu. AC, AC, Iya, Pak. meternya AC. Ada. Berapa dia? Ada. 10 dibagi 1, ini juga. Nah, itu kan nol kan? Tuh. Langsung hilang lagi, Pak. Keluar. Makanya outputnya nggak ada loh, orang dari trafo aja nggak keluar. Pak. Coba kamu Iya, ininya, Pak. ini sumber kamu coba tutup dulu. Ininya, sumbernya yang dihapus. Sumbernya ya. Coba kamu ambil lagi. Kamu ambil dari mana? Ini, Pak. C, ya. Oh, trafo jadi nggak keluar kok. Gimana mau? Nanti itunya biarinnya dulu ya, besarannya. Pokoknya keluar nggak outputnya dulu. Kalau nggak keluar, percuma. Coba, simulasikan. Nah, ya kan? Harusnya kan 12 itu. Iya, harusnya gantiin 60 dulu, Pak. Apa? Biarin aja, nggak apa-apa dulu. Yang penting keluar dulu. Oh, Ya kan berarti kan 120 dibagi 10 kan 12 harusnya. 12. Nah, ini kan kamu berapa tuh? Iya, kerubah-rubah, Pak. Tuh. Berubah. Harusnya kan 12 cuman tuh. 12 bagi 10. Tuh kan? Nol lagi. Oh, iya. Itunya belum ada ground tuh. Kasih ground. Ya. Harusnya kan 12 tuh. Ini kok 17. 19. Ya kan? Iya, Pak. Ini nggak benar itu. 120 kok. Tuh. Tuh. Nol kan ya. Ini oh nol. Langsung juga nol nanti kok. Nggak bisa dia tuh. Udah tutup dulu. Kak, istirahat dulu ya. Ya, baik, Maghrib Pak. dulu. Bentar ya, saya tandain dulu ya. Dari jadi izin ya udah cukup dulu kita. Nanti eh kita lanjutkan sedikit yang gambar nanti ya sama gambarnya Aris ya. Kalau Iya, Pak. dokumen kan tinggal gambar ya. Nanti kita minggu depan kita lanjutkan lagi.
Mungkin kita baru masuk nanti ke transistor ya. Nah, transistor gambarnya harus lebih teliti ya, nggak bisa longgar seperti yang ini. Buat gambarnya juga. Kemudian kalau untuk UPM nanti kita nggak usah pakai gambar, langsung pengukuran aja ya. Nah, kita tutup kuliah kita hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi minggu depan ya.